cerai-berai. Satunya begini, terus kapan kita mau bersatu, kita menjadi orang-orang beriman sehingga kita bisa membuka Palestina. Nabi SAW hanya butuh waktu 8 tahun. 8 tahun ini waktu yang sangat singkat. Waktu yang sangat singkat. Singkat cerita jemaah semua taala. Tatkala Nabi SAW membuka kota Makkah, maka gemparlah tanah Arab. Mereka mengatakan luar biasa, Muhammad cuma butuh 8 tahun bisa menaklukkan kota Makkah, bahkan bisa melakukan bangsa Arab. Maka orang-orang di sekeliling kota Makkah jemaah semua taala akhirnya mereka pun ketakutan. Artinya mereka tidak bisa tenang. Kalau kita diam-diam saja, kita pun akan tersenang oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bani Thaqif, Bani Hawazin dan kabilah-kabilah lainnya akhirnya mereka susun strategi. Kita nggak bisa biarin Muhammad begini terus. Artinya apa? Kita harus nyusun strategi, kita harus nyerang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diamkan, jangan sampai dia berulah lagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perkumpulan ini pun dimotori oleh seorang namanya Malik ibn Auf an-Nasr. Siapa namanya? Malik ibn Auf an-Nasr. Ini orang jemaah masih muda. Kira-kira 30 tahun. 30 tahun. Tapi ajaibnya, dia bisa mengumpulkan semua orang-orang Arab terkala itu, orang-orang kafir di sekitar kota Mekah. Dan ini kata para ulama, satu-satunya kejadian pertama kali suku Arab itu mereka bisa berkumpul untuk apa? Untuk menyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Motifnya sama. Tujuannya sama, untuk menyerang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jemaah, antum jangan heran. Antum kalau berada dalam kebenaran, antum dimusuhi sama orang banyak, ya wajar. Karena mereka punya satu motif. Lihat Muhammad SAW akhirnya membuat orang-orang Arab yang dahulunya mereka ini bercerai-berai, perang saudara, akhirnya mereka bisa ngumpul dan dikomandai oleh seorang anak muda namanya Malik ibn Auf. Satu-satunya pertama kali Arab berkumpul untuk menyerang Muhammad SAW. Maka dia pun kumpulkan kabilah-kabilah di sekitar tanah Makkah. Dari kabilah Thaqif, Hawazin, Sa'ad dan seterusnya. Tatkala itu terkumpullah sekitar 20.000 pasukan. Berapa? 20.000 pasukan jamaah. 20.000 itu banyak atau sedikit? Hah? 20.000 di zaman ini aja banyak. Ya tidak. Apalagi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin di zaman Nabi itu orang masih sedikit. Berarti 20.000 ini jumlah yang sangat banyak. Apa yang dilakukan oleh Malik bin Auf? Luar biasa. Dia ini masih muda, tapi otaknya jalan. Dia buat kefanatisme. Dia bikin suku-suku Arab ini berperang atas fanatisme kebencian kepada Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan kita ini Hawazin Arab, ini orang-orang biasa. Bahkan dia mengatakan kepada orang-orang Hawazin, orang-orang Arab tatkala itu merendahkan orang-orang yang pernah dikalahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Saya bacakan perkataan dia. Dia mengatakan, Inna Muhammadan lam yuqatil qad qabla hadhil marrah. Ini Muhammad, dia sekarang berkuasa, dia menang, dia berperang itu lawannya masih lawan-lawan rendahan. Artinya dia ingin menyemangati, kita bisa lawan dia. Yang dia kalahkan sekarang itu orang-orang Makkah itu masih orang-orang yang tidak tahu perang. Wa inna ma kana yalqa aqwaman akbaran la ilma lahum bil harbi fa yansaru lahum. Orang-orang yang dikalahkan Muhammad SAW itu hanyalah orang-orang yang nggak tahu perang. Jadi kalian jangan takut. Kita kan kalahkan Muhammad SAW. Ini hal yang dibuat oleh Malik ibn Auf, luar biasa. Kemudian dibuat strategi. Ini yang menakjubkan. Apa yang dibuat jamaah SWT? Dengan 20.000 pasukan itu, diperintahkan semua bawa harta-harta dan istri-istri. Artinya dalam peperangan itu istri semua dibawa, harta-harta pun dibawa, onta, kambing semua dibawa. Tujuannya apa? Supaya prajurit-prajurit ini nggak kabur. Paham sampai sini? Strateginya begitu. Jadi dibawa semua istrinya, dibawa semua anak-anaknya, dibawa semua harta-hartanya. Strateginya Malik bin Auf mengatakan apa? Supaya kalau terjadi kekalahan, ini orang-orang mereka tidak kabur. Kenapa? Kalau kabur, istri mereka diambil, anak-anak mereka diambil, harta-harta mereka diambil. Ini strategi yang dibuat Malik bin Auf.
Akhirnya tatkala itu orang-orang setuju. Akhirnya mereka pun berkumpul dengan 20.000 pasukan dengan membawa semua anak-anak mereka, istri mereka dan harta-harta mereka. Tatkala mereka sudah berkumpul, tiba-tiba datanglah seorang senior. Ini ada seorang dari kabilah Hawazin, namanya Duraid ibn Simmah. Siapa? Duraid ibn Simmah. Dia ini jago perang dulu, tapi sekarang dia udah tua, matanya buta, tidak bisa melihat. Artinya, akhirnya dia datang ke sana dalam perkumpulan orang-orang Hawazin tatkala itu. Dia tanya, ini kenapa ada suara anak kecil, ada suara kambing, ada suara onta, apa yang terjadi? Kan dia udah buta. Maka diberitahulah kepada dia bahwasanya Malik bin Auf memerintahkan kita untuk membawa semua ini, membawa anak-anak, istri dan seterusnya. Maka singkat cerita, Duraid pun ketemu sama Malik bin Auf. Malik bin Auf mengatakan, dan Duraid tanya, kenapa kau melakukan begini? Bukankah peperangan itu biasanya prajurit saja yang maju? Kenapa harus bawa anak-anak dan sebagainya? Kata dia, aradtu an ajala khalfa kulli rajulin minhum ahlahu wa malahu liyuqatila anhum. Kata Malik, saya ingin mereka itu berperang tidak akan maju, tidak akan mundur. Jadi berperang terus supaya kalau ada anak-anak di belakang mereka mau mundur, kasihan sama anak. Jadi maju terus sampai mati. Apa kata senior ini? Dia mengatakan, ra'idha'nin wallah. Dia mengatakan, ide ente ini idenya penggembala. Artinya ide konyol. Kita kalau mau perang nggak perlu seperti ini. Ngapain bawa istri, ngapain bawa anak? Maka dia kasih hujah. Al-Duraid mengatakan, wa hal yaruddul munhazimu syai'. Innaha in kanat laka lam yanfa'ka illa rajulun bisayfihi wa rumhihi wa in kanat 'alaika fudhihta fi ahlika wa malik. Kata Duraid, kau ini gimana? Kalau kita perang terus kita menang, yang buat kita menang itu ya prajurit kita, bukan orang-orang di belakang kita. Ya karena kejagoan mereka dan juga karena pedang-pedang mereka. Kalau kita kalah, ini orang-orang di belakang pun tidak bisa bantu. Dan kalau kita kalah, kita dapat rugi banyak. Istri diambil, anak-anak diambil, harta-harta diambil. Tapi kalau kita tidak bawa mereka, kita kalah, kita aja yang kalah. Mereka tidak kena kekalahan. Makanya Duraid mengatakan, idemu ini ide konyol. Kok bisa bawa ide seperti itu? Tapi Malik bin Auf ini ngeyel. Dia tidak mau, dia tetap ingin melakukan strategi tersebut. Akhirnya terjadilah berkumpul pasukan 20.000 dengan membawa, tadi saya katakan, anak-anak, istri dan harta benda semua dibawa. Sampailah kabar ini kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya orang-orang di sekitar Arab mereka sudah berkumpul, bahwasanya mereka ingin menyerang Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi SAW pun mengutus seorang sahabat namanya Abdullah ibn Abi Hadrat. Abdullah ibn Abi Hadrat. Antum hafal? Saya tanya. Dia dapat hadiah dari panitia. Abdullah ibn Abi Hadrat. Nabi utus, kau pergi cek bagaimana kesiapan orang Hawazin. Strategi mereka seperti apa? Maka pergilah dia. Dia pergi, tidak lama kemudian dia balik. Abdullah bin Hadrat, dia mengatakan, ya Rasulullah, inni talaqtu baina aydikum hatta talaqtu jabal kada wa kada. Wahai Rasulullah, saya sudah meninggalkan kalian sampai saya tiba di suatu gunung. Kemudian kata dia, fa idza hana bi Hawazin ala baqrati abaihim bidhu'unihim wa na'amihim wa sya'ihim ijtamu ila Hunain. Ya Rasulullah, saya tinggalkan yang kau perintahkan tadi, saya jalan, saya naik ke atas bukit, ternyata saya lihat dari jauh banyak orang-orang Hawazin, mereka sudah berkumpul di suatu lembah namanya lembah Hunain. Apa yang mereka bawa? Mereka bawa semuanya ya Rasulullah. Harta mereka, anak-anak mereka, semua mereka bawa. Apa jawaban Nabi di masalah? Apakah Nabi mundur? Nabi justru kasih kabar gembira. Nabi mengatakan, tilka ghanimatul muslimin ghadan insyaallah. Nabi menyebutkan itu semua harta-harta nanti jadi milik kita. Sebagai ghanimah, sebagai apa? Rampasan perang. Artinya Nabi ingin menumbuhkan motivasi kepada para sahabat radhiyallahu taala anhu, kita bakal menang lawan siapa? Mereka. Ikhwan fillah jamaah subhanahu wa taala, maka Nabi pun mengumpulkan pasukan. Karena pasukannya banyak, 20.000 dengan membawa semua harta. Nabi pun ngumpulin pasukan.
Nabi akhirnya membawa pasukan yang pasukan itu membuka Fatu Makkah. Itu berapa pasukan? Ada yang tahu di sini? Ketika Nabi datang dari kota Madinah menuju kota Mekah untuk membuka kota Mekah, berapa pasukan? 10.000, sekitar 10.000. Selain 10.000 itu jemaah, Nabi juga bawa sekitar 2.000-an tulaqa. Tulaqa itu orang yang baru masuk Islam. Jadi Nabi SAW ketika datang kota Mekah, banyak orang-orang Quraisy itu akhirnya mereka masuk Islam. Jadi baru berapa lama akhirnya mereka dibawa ke perang menuju Hunain. Jadi kita katakan 10.000 ini pasukan kaum muslimin yang sudah benar-benar kuat keislamannya. Ada 2.000 kaum muslimin yang mereka ini baru masuk apa? Islam. Jadi keimanannya masih goyang lah. Dibawalah sama Nabi SAW. Dan benar jemaah, ketika mereka berjalan menuju Hunain, dari kota Makkah menuju Hunain itu tidak terlalu jauh, maka kejadian menimpa orang-orang yang baru masuk Islam ini. Para ulama jelaskan, di antara kenapa Nabi bawa mereka, orang-orang ini 2.000 orang ini, orang-orang baru masuk Islam, karena Nabi ingin mereka ini tidak kabur. Kenapa? Kalau mereka ditinggal, mereka bisa saja datang dari belakang. Paham? 2.000 ini kalau ditinggal bisa saja akhirnya mereka ikut gabung sama orang-orang Hawazin. Makanya dibawa sama Nabi Muhammad SAW. Entah apa yang terjadi, yang penting dibawa. Di tengah perjalanan jamaah, ada kisah yang masyhur, antum pernah dengar hadisnya tentang Zatu Anwat. Zatu Anwat itu pohon yang diikat-ikat senjata-senjata. Maka mereka lihat di jalan seperti itu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana dana anwatin kama lahum Zatu Anwat. Pada Rasulullah, buatlah kami seperti ini. Kami pengen gantung-gantungin apa? Senjata kita juga seperti mereka, supaya dapat kekuatan dan seterusnya. Apa kata Nabi SAW? Subhanallah, hada kama qala Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, walladhi nafsi biyadi, latarkabunna sunatan man kana qablakum. Nabi SAW mengatakan, subhanallah, ini perkataan kalian ini sama seperti perkataannya umatnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, artinya mereka ingin mencari sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Lihat, mereka itu cuma minta pohon supaya digantungkan apa namanya? Senjata-senjata mereka. Tapi Nabi menyebutkan ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Nabi mengatakan perkataan kalian ini sama seperti perkataannya perkataan umat Nabi Musa. Yang perkataan umat Nabi Musa itu mengatakan, jadikanlah kami ilah. Ilah itu apa? Sembahan selain Allah. Kama lahum aliha, sebagaimana mereka punya juga Tuhan. Jadi ini kesyirikan, menggantungkan senjata-senjata di pohon-pohon untuk mencari keberkahan. Artinya ini menjelaskan kepada kita maksudnya keislaman mereka ini apa masih goyang. Di antara hal yang Nabi lakukan tatkala itu persiapan, Nabi ketemu sama Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah ini masih musyrik tatkala itu. Nabi datang kepada dia, Nabi butuh senjata. Nabi bilang, saya mau ambil senjatamu. Maka Safwan bin Umayyah mengatakan, aqasban ya Muhammad, apa kau ini kau ambil wahai Rasulullah secara paksa? Kata Nabi, bal 'ariyatun matmuna. Tapi saya pinjam dan sebagai jaminan. Lihat, Nabi SAW bermuamalah sama orang kafir. Safwan bin Umayyah ini jamaah, dia ini orang yang pengen banget bunuh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Umayyah bin Khalaf bapaknya itu terbunuh dalam perang Badar. Maka Safwan bin Umayyah ini setiap peperangan dia selalu ngincar Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak pernah kena. Tatkala Fatu Makkah, Nabi datang kepada dia, Nabi enggak bunuh dia. Bahkan Nabi kasih dia jaminan kebebasan. Tatkala perang Hunain, Nabi seharusnya bisa aja ngambil senjata dia. Makanya dia tanya, "Aqasban ya Muhammad, ini senjata kau ambil secara paksa apa gimana?" Karena tatkala itu Safwan masih kafir. Kata Nabi, enggak, saya pinjam. Apa saya pinjam. Artinya saya mengambil faedah bahwasanya Nabi bermuamalah sama orang kafir pun beliau bermuamalah dengan baik. Singkat cerita jamaah sementara, akhirnya mereka pun berjalan dengan bawa pasukan berapa? 12.000. Kalau orang-orang Hawazin tadi berapa? 20.000. Mereka jalan. Di tengah perjalanan jamaah, ada suatu kalimat yang bikin Nabi tidak tenang. Diucapkan oleh sebagian pasukan kaum muslimin. Apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan, lan naglibul yaum min qillah. Karena jumlah kita banyak, 12.000.
Kita perang-perang kecil aja, kita jumlah sedikit aja kita bisa mengalahkan orang-orang yang jumlahnya banyak. Nah kita ini udah 12.000. Saking banyaknya kita, sebagian mereka mengatakan kita nggak bakalan kalah karena jumlah kita banyak. Kita nggak bakal kalah karena jumlah kita berapa? 12.000, nggak bakal kalah. Ini perkataan ini sampai ke telinga Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat, "Fasyaqqa dzalika 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Nabi dengar itu, Nabi gelisah. Saya tanya jamaah, kenapa Nabi gelisah? Saya ulang, ada perkataan begini, kita tidak akan kalah karena jumlah kita sedikit. Karena jumlah kita banyak, 12.000. Ini motivasi bukan? Motivasi. Tapi tatkala itu Nabi gelisah dengan perkataan tersebut. Kira-kira kenapa? Betul. Karena mereka ujub. Mereka bersandar dengan jumlah mereka. Logika mereka, kita 700 saja bisa menang lawan di Perang Badar. Jumlah kita segini bisa, apalagi 12.000. Sampailah ini kepada Nabi, akhirnya Nabi pun gelisah. Dan benar jamaah SWT. Gara-gara perkataan ini, Allah pun kasih pelajaran kepada kaum muslimin. Allah kasih pelajaran kepada kaum muslimin. Di awal peperangan, kaum muslimin kocar-kacir. Kaum muslimin kocar-kacir. Saya akan bacakan jamaah SWT kisah tatkala mereka sampai di Hunain. Ini diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu taala. Jabir mengatakan, "Lamma istaqbalna wadi Hunain." Tatkala kami sampai di lembah Hunain, "Inhadarna fi wadin min awdiyati Tihamata ajwa fa hututin. Innama nanhadiru minhu inhidara." Kami pun sampai di satu lembah kosong, kemudian curam, kemudian kami turun ke lembah tersebut yang sangat curam. Wa fi riwayatin wa fi imayati subh. Tatkala itu di pagi subuh-subuh, kita datang sampai di Hunain itu subuh. Wa qad kana al-qaum kama nulana fi syi'abihi wa fi ahnaihi wa madayiqihi. Ternyata jamaah, orang-orang Hawazin ini mereka udah nyampe duluan. Mereka udah sembunyi di lembah-lembah, tempat-tempat bersembunyi. Kenapa? Mereka ingin serang kaum muslimin secara diam. Jadi Rasulullah kalah strategi. Qad ajma'u wa tahayya wa addu. Kata Jabir, mereka telah bersatu, bersiap dan nungguin kita ternyata. Wallahi ma ra'ana wa nahnu munhadiruna illa al-kutubat wa qad shuddat alaina shaddata rajulin wahidin wa anhazama an-nasu raji'ina fanhazu wa la yalwi ahadun minhum ala ahadin. Singkatnya jamaah, kita sampai tiba-tiba mereka nyerang kita secara brutal. Kenapa? Mereka sudah tahu strateginya. Kaum muslimin enggak ada persiapan. Bahkan mereka enggak tahu kalau itu akan diserang sama orang-orang Hawazin. Baru nyampe langsung diserang sama orang Hawazin. Akhirnya jamaah kaum muslimin kocar-kacir. Dalam riwayat Jabir mengatakan juga, "Wallahi in kana an-nasu la yan'atifuna bi syai'in id faja'atuhumul kutubat min kulli nahiyatin." Masyaallah, beliau mengatakan pasukan dari Hawazin itu menyerang dari kiri kanan, falam yanzuri nasu fi aqabihim fanhazamu raji'in. Kaum muslimin pun mundur semua. Mereka ke mana? Mundur. Jamaah semua, ini kita bisa ambil faedah di sini. Bayangkan tadi Nabi menyebutkan di awal tadi apa? Tilka ghanimatul muslimin. Sekali disebutkan bahwasanya orang-orang Hawazin mereka bawa harta yang sangat banyak, dikabarkan kepada Nabi mengatakan itu nanti jadi harta rampasan kita. Akhirnya kita menang. Tapi di awal peperangan kalah kocar-kacir. Apa yang bisa kita ambil pelajaran di sini, Pak? Nabi SAW tidak tahu namanya ilmu gaib. Kalau Nabi tahu, Nabi akan mengatakan kita jangan senang sekarang, nanti aja agak siangan dikit. Ya tidak? Tapi ternyata mereka kocar-kacir diserang sama orang-orang Hawazin. Ini dalil sekali lagi, Nabi itu tidak tahu ilmu gaib, tidak tahu tentang masa depan. Kapan Nabi tahu tentang masa depan? Kalau dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam perang Badar jamaah SWT. Besok perang Badar malam hari Nabi menyebutkan hada masra'u fulan, hada masra'u fulan, hada masra'u fulan. Nabi menyebutkan nanti orang ini mati di sini, mati di sini, mati di sini, mati di sini. Besok baru perang. Tatkala perang Badar terjadi, selesai perang, Umar cek. Umar penasaran, ini sabdanya Nabi benar apa enggak? Nabi cek. Ma'aqta'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Umar. Prediksi Nabi tidak meleset sama sekali.
Prediksi Nabi tidak meleset. Artinya apa? Nabi tahu tentang masa depan. Tapi masa depan ini akan diketahui oleh Nabi kalau dikasih tahu sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hukum asal Nabi enggak tahu. Dalam riwayat istri, kalung istri Nabi SAW hilang. Cari-cari sama Nabi SAW, Nabi enggak tahu. Ternyata di mana? Didukin sama onta. Lihat ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala dituduh sama Abdullah bin Ubay bin Salul jadi pezina. Beliau berzina, dituduh berzina. Apakah Nabi tahu? Nabi enggak tahu. Nabi sempat diam berapa lama sampai ayat turun membela Aisyah radhiyallahu taala, baru Nabi tahu. Kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang enggak tahu ilmu gaib, terus gimana kok bisa ada orang-orang zaman sekarang klaim dia tahu ilmu gaib? Kan aneh, enggak masuk akal. Ente Muhammad siapa? Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam memang enggak tahu tentang ilmu gaib kecuali kalau ditahu. Nah, sekarang ada orang Muhammad namanya juga di tahun 2025 di Lubuk Linggau juga mungkin bisa jadi dia tahu ilmu gaib. Nanti bisa begini, bisa begini, bisa begini, ajib. Kan gak masuk akal, gak masuk logika seperti itu. Kemudian faedah zaman semasa, lihat. Nabi kasih kekalahan kepada kaum muslimin di awal. Kenapa? Kata para ulama, ini gara-gara sikap ujub yang ada pada hati kaum muslimin. Ini menjelaskan kepada kita, ujub ini bahaya jemaah. Kalau para sahabat saja mereka bisa ujub, terus antum gimana kira-kira? Apakah antum bisa merasa aman dengan hati antum? Saya enggak ujub, aman insya Allah. Nabi saja, para sahabat mereka terkena ujub. Lihat para salafus saleh dahulu, mereka sangat tidak mau menjadi orang yang terkenal. Saya kalau bicara seperti ini, saya sering cerita tentang Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah ta'ala. Ayyub As-Sikhtiyani ulama besar. Tapi Ayyub kalau jalan jamaah SWT, beliau kalau jalan itu mereka enggak mau. Beliau enggak mau jalan di tempat-tempat yang ramai. Beliau jalan di tempat-tempat yang tidak ada orang. Kenapa? Beliau tidak suka dikerumunin orang. Beliau tidak suka dipanggil Ayyub, Ayyub, Ayyub. Beliau tidak suka. Maka beliau cari jalan yang jalan-jalan tikus kalau bahasa kita. Kenapa? Mendapatkan pujian orang, popularitas ini bikin hati tergugah, membuat kita akhirnya sombong, membuat kita ujub, dan seterusnya. Ini yang tidak disukai oleh para salafus saleh. Kalau para salafus saleh mereka takut jemaah, harusnya kita lebih takut dengan perasaan ujub. Lihat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka pun tertimpa namanya ujub. Akhirnya Allah pun memberikan musibah kepada mereka di awal peperangan kaum muslimin, akhirnya mereka mundur. Jemaah semua ta'ala, lihat. Semua mundur tatkala itu. Yang tetap tegak di depan barisan kaum muslimin yang tidak mundur siapa jemaah? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi enggak mundur. Bahkan yang ajaib, Nabi itu teriak. Nabi di atas kudanya, Nabi mengatakan, "Annan nabiyyu la kadhib wa ana ibnu Abdul Muttalib." Kata beliau, saya ini nabi yang tidak pernah berdusta dan saya ini adalah cucunya Abdul Muttalib. Para ulama menyebutkan begini, ini Nabi luar biasa. Kita kalau dalam kondisi begitu, apakah kita berani menerangkan saya musuh kalian? Apakah berani? Misalnya antum lagi kerusuhan, mudah-mudahan nggak ada. Contoh aja misalnya, antum lagi perang. Tahu-tahu teman antum semua mundur, tinggal antum sendiri di depan. Saya musuh kalian. Antum berani bilang begitu? Kalau antum maju, paling antum juga diam-diam kan? Tidak berani menampakkan bahwasanya saya ini musuh kalian. Nabi enggak. Nabi justru nampakkan saya ini Muhammad. Saya ini yang kalian cari, saya ini yang kalian mau bunuh. Saya ini siapa? Muhammad. Ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Nabi itu orang paling berani. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Saya tanya dulu, Ali ini penakut apa pemberani jemaah? Hah? Berani. Dalam beberapa kesempatan kalau perang itu kan ada namanya musara'ah, ada namanya duel. Yang biasanya duel itu menentukan peperangan. Jadi kebiasaan orang-orang dulu kalau mereka perang, sebelum perang berkecamuk itu ada namanya duel. Nah, siapa yang menang dari duel ini, biasanya ini menentukan kemenangan di akhir. Yang sering duel itu siapa? Ali bin Abi Thalib. Tapi lihat, Ali tatkala menggambarkan keberanian Nabi SAW, Ali mengatakan begini, "Kunna idal mahral ba'su ittaqaina bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kita itu kalau sudah perang,
Kemudian perang berkecamuk antara kaum muslimin dengan musuh. Kata Ali, ittaqaina bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita mundur di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajib, jemaah. Ini yang menceritakan kepada Nabi bukan orang penakut. Kalau orang penakut yang ceritain begitu, kita masih ngambil karena aku penakut jadi aku begitu. Ini yang ceritain orang paling siapa? Paling berani, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Makanya kita lihat Nabi itu luar biasa, jemaah. Kalau pemimpin sekarang kan tinggal oman-oman doang. Ente kesini, ente kesini, ente kesini. Dia di belakang. Atau tinggal pencet mungkin. Nabi enggak. Nabi paling depan. Maka tatkala itu jemaah kaum muslimin semua mundur. Kaum muslimin semua mundur. Maka yang maju sendiri itu cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kocar-kacir, maka berubahlah sebagian sikap kaum muslimin. Yang berubah ini siapa jemaah? Kaum muslimin yang 2000 tadi, antum ingat? 2000 itu yang mu'allaf, yang baru masuk Islam. Sikap mereka aneh-aneh. Ada yang akhirnya kembali kufur. Seperti Khalid bin Hanbal, dia mengatakan, Allah wabala tolah sihrul yaum. Aduh, sihirnya Muhammad habis. Dia mengatakan apa? Sihirnya Muhammad selesai. Dia mengira Nabi ini tukang sihir. Jadi tatkala kaum muslimin kalah, dia mengatakan, oh sudah, sihirnya Muhammad selesai. Dia balik kufur. Tatkala itu Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah sekali lagi dia masih kufur tatkala itu. Tapi dia ikut peperangan. Dia mengatakan, "Uskut fatallahu fak. Fa wallahi lan yurabbani rajulun min Quraisyin ahabbu ilayya min an yurabbani rajulun min Hawazin." Kata beliau, ente diam. Demi Allah, semoga Allah ompongkan gigimu. Kalau ada yang mengatakan siapa orang kafir, dia masih kafir. Sofwan bin Umayyah. Sungguh demi Allah lebih baik aku dikuasai oleh seorang laki Quraisy yaitu Muhammad daripada aku dikuasai sama orang-orang Hawazin. Artinya Sofwan mengatakan mending saya dipimpin sama Muhammad meskipun saya tidak suka sama dia dalam sekarang kan dia masih kafir daripada saya harus dipimpin sama orang-orang Hawazin. Sebagian orang-orang yang 2000 ini ada yang sampai nekat mau bunuh Nabi. Sampai mau nikam dari belakang. Yaitu Syaibah ibn Utsman ibn Abi Talha. Dia tatkala lihat Nabi sendiri, maka dia berusaha mundur-mundur nyari-nyari Nabi, dia mau bunuh Nabi SAW. Nabi tahu. Nabi apa yang lakukan Nabi? Apakah Nabi bunuh dia? Tidak, Nabi panggil dia. Ya Syaib, ya Syaib. Udnu minni. Wahai Syaib. Wah Syaib, kau dekat sini. Dekat sama saya. Allahumma adhib anhu syaitan. Malah didoain sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, hilangkanlah setan yang ada pada dirinya. Apa kata Syaibah? Walahu ahabbu ilayya min sam'i wa basar. Demi Allah, Rasulullah akhirnya menjadi orang yang paling saya cintai daripada pendengaranku dan juga penglihatanku. Artinya ini orang tadi mau bunuh Nabi, bujuk-bujuk mau bunuh Nabi, Nabi tegur, kau sini. Nabi doain, langsung dapat apa? Hidayah. Allahu Akbar. Doa Nabi itu makbul. Antum pernah dengar kisah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu? Yang Abu Hurairah dia sudah dakwahin ibunya bertahun-tahun tapi enggak dapat hidayah. Akhirnya suatu ketika ibunya mengucapkan suatu hal yang tidak enak kepada Nabi SAW, Abu Hurairah pun pergi nangis. Dia lapor sama Nabi, ya Rasulullah, doain ibu saya supaya dapat hidayah. Nabi pun berdoa. Abu Hurairah pulang, tahu-tahu ibunya sudah masuk Islam. Dan seperti ini juga, Nabi doain orang yang mau bunuh dia. Adhibil anhu syaitan, ya Allah, bersihkanlah syaitan dari dirinya. Akhirnya dia masuk Islam. Khonifuddin, sebagian orang lagi dari 2000 itu ada yang ragu-ragu. Mau bantu Nabi atau tidak ya? Ada keraguan-keraguan di antara mereka. Dan sebagian mereka ada yang juga kokoh dalam keislaman. Dan kalau ada orang mengatakan la yastabiru Muhammad wa ashabu. Ada seorang mengatakan, aduh kayaknya Muhammad sudah enggak bisa menang, sudah enggak bisa mengatasi peperangan ini. Maka Ikrimah ibn Abu Jahal, anaknya Abu Jahal, Ikrimah radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, "Hadza laisa biqaulin wa innamal amru biyadillah." Perkataanmu ini bukan perkataan yang benar. Perkaranya semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa ila Muhammadin fil amri minal amri syai'. Allahu akbar. Dia mengatakan ini perkaranya bukan kepada Muhammad, perkaranya diserahkan kepada Allah. Enggak ada urusan kalau Muhammad kalah ya Allah masih ada. Logikanya seperti dia mengatakan gitu. In udila alaihi al-yawm fa inna lahu al-aqibata ghadan. Kalau kaum muslimin sekarang kalah, besok nanti kita bisa balas. Kita bisa menang. Jadi kau jangan kata-katain bahwasanya Muhammad tidak bisa mengatasi peperangan. Ini benar. Yang mengatasi itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap kokoh dalam hal tersebut. Ini yang dialami oleh orang-orang
mu'allafa qulubuhum, orang-orang yang mereka baru masuk Islam. Jika cerita zaman semata semua kocar-kacir mundur, sekali lagi yang maju tadi cuma siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun panggil para sahabat, ilayya ayuhan nas, wahai kaum muslimin, datanglah kepadaku. Halumu ilayya, mari ke sini. Ana Rasulullah, ana Muhammad Abdullah. Saya ini Muhammad dan saya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain disebutkan in hazamu wa rabbil Ka'bah, in hazamu wa rabbil Ka'bah. Seranglah mereka, ayo balik sedang. Nabi panggil kaum muslimin yang sudah kocar-kacir untuk kembali menyerang orang-orang Hawazin. Maka Ibnu Katsir menjelaskan inilah bentuk keberanian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah azan. Berarti kita azan dulu, kita lanjut sebentar. Jazakallah khair. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. Suaranya gak jelas ya? أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala tamanil akmalani ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ikhwani fid din, kita lanjutkan sedikit. Tadi kita sampai bahwasanya di awal peperangan kaum muslimin semua kocar-kacir. Kemudian kita tadi dapati sikap dari kaum muslimin, ada yang mereka akhirnya kembali kufur, ada bagian mereka yang ragu-ragu, ada yang sampai ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Artinya kaum muslimin akhirnya mereka kocar-kacir. Dan inilah teguran dari Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira. Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan kalian kemenangan di banyak peperangan. Wa yauma hunain id a'jabatkum kathratukum. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari Hunain, pada perang Hunain, sebagian kalian itu ujub dengan jumlah kalian. Falam tughni ankum syai'an wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat tsumma wallaitum mudbirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, jumlah kalian yang banyak itu akhirnya justru membuat kalian sempit, sehingga kalian pun diserang oleh musuh, kalian kocar-kacir, kalian pun pergi mundur dari namanya apa? Peperangan. Yang stay di situ tetap di depan siapa tadi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun tidak tinggal diam, Nabi pun menyemangati kaum muslimin. Nabi panggil kaum muslimin, ayo kita perang, kita perang, kita perang. Akhirnya sebagian para sahabat pun mereka sadar bahwasanya kenapa mereka harus mundur. Akhirnya mereka pun maju membela Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebagian riwayat Nabi panggil orang-orang Ansor, Nabi panggil orang-orang Muhajir, Nabi panggil orang-orang berbayat. Nabi panggil secara detail, wahai orang-orang Ansor, wahai orang-orang Muhajir, wahai orang-orang membaiat. Nabi panggil secara detail. Itulah membuat akhirnya para sahabat akhirnya mereka kembali membela Nabi Muhammad SAW. Maka tatkala mereka pun kembali kepada Nabi SAW, mereka pun serang balik. Maka disitulah terjadi yang namanya serangan balik dari kaum muslimin. Akhirnya pada ujungnya kaum muslimin pun mereka menguasai namanya peperangan. Para ulama menyebutkan akhirnya Allah pun menurunkan bantuannya. Sebagian ulama menyebutkan Allah menurunkan malaikat untuk membela kaum muslimin. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'alal mu'minin wa anzala junudan lam tarawha." Ini ayat ini sebagian ulama menyebutkan tatkala perang Badar, ada yang mengatakan juga dalam perang Hunain. Mereka membawakan ayat ini bahwasanya Allah pun menurunkan para malaikat untuk membela kaum muslimin dalam perang Hunain. Yang pada akhirnya jamaah SWT, akhirnya kaum muslimin pun menguasai peperangan. Dan orang-orang Hawazin akhirnya mereka pun kabur. Mereka kabur dari peperangan. Dan tatkala itu ada orang-orang Hawazin akhirnya mereka wafat. Di akhir peperangan kaum muslimin ada sekitar 4 orang yang syahid. Kalau 12.000 kurang 4 kan enggak terlalu inilah. Orang-orang kafir mereka sekitar 70-an orang terbunuh. Mereka 70 orang terbunuh. Yang ajaib akhirnya mereka kocar-kacir ninggalin apa? Ninggalin apa jemaah? Harta dan istri-istri mereka. Yang tadi sudah diwanti-wanti sama siapa tadi? Ada yang masih ingat namanya? Siapa? Duraid bin Simmah. Duraid yang mengatakan, ngapain bawa itu? Akhirnya mereka kabur. Disebutkan bahwasanya mereka kabur kemana? Ke Taif. Jadi kalau antum pergi umrah, kalau antum pergi ke Taif itu lewat Hunain. Saya sudah pernah ke sana dan saya ceramah Hunain di situ. Ketika bawa jamaah kita ke sana, kita jamaah kita ini ada apa? Ternyata cuma padang biasa, cuma tertulis Hunain. Itulah tempat terjadi perang Hunain. Kita ceramah Hunain di situ. Nah, itu kalau mau ke Taif melewati namanya Hunain. Akhirnya orang-orang mereka pun Hawazin mereka pergi ke Taif. Tatkala itu para sahabat mereka dapat ghanimah sangat banyak. Saya bacakan, para ulama menyebutkan yang mereka dapatkan sekitar 6.000 wanita tawanan. Berapa? 6.000. Allahu Akbar. Lebih dari 24.000 onta. Berapa? 24.000. Kalau satu onta kira-kira berapa? Satu sapi berapa Ustaz sekarang? 25 juta itu sapi. Kalau onta berarti berapa? 60 kali 25.000, 24.000. Kambing 40.000. Kambing berapa? Makanya ghanimah terbanyak itu perang Hunain. Ghanimah terbanyak itu perang Hunain. 4.000 uqiyah perak. Ya jelas tadi kan Malik bin Auf mengatakan bawa semua kan? Bawa semua. Akhirnya mereka kalah, mereka kabur, harta-hartanya semua ditinggalin.
Apa yang dilakukan Nabi SAW? Nabi ambil itu semua, Nabi bawa itu barang simpen, namanya suatu daerah namanya Ju'rana. Ada namanya Ju'rana. Jadi Hunain, Ju'rana, baru Taif. Kalau balik ke sini ke Mekah. Saya ulang, Mekah, Hunain, Ju'rana, baru Taif. Nah, Nabi ambil itu semua ghanimah, Nabi simpan di Ju'rana atau Ji'rana. Ada yang mengatakan Ji'rana, bukan Ju'rana. Nabi enggak bagi. Tapi apa yang lakukan Nabi? Nabi kejar itu orang-orang Hawazin. Nabi apa? Kejar. Nabi kejar sampai ke Taif. Nanti antum baca cerita pembahasan tentang Taif. Pada akhirnya jamaah, Nabi kepung mereka selama 10 hari. Tapi mereka tidak keluar-keluar. Akhirnya setelah 10 hari Nabi pun mengambil keputusan, udah kita tinggalin aja. Kenapa mereka tidak keluar-keluar? Nabi pancing terus, Nabi pakai apa namanya? Banyak yang dilakukan oleh Nabi terkali, tapi tidak memancing buat mereka keluar. Bahkan sampai Nabi membakar sebagian kebun-kebun mereka, memancing agar mereka keluar, tapi mereka tidak berani keluar. Maka Nabi mengambil keputusan, Nabi pulang. Dan dalam perjalanan pulang itu ternyata ada orang-orang Hawazin, akhirnya mereka datang. Mereka datang, tidak ada angin, tidak ada hujan, akhirnya mau masuk apa? Islam. Mau masuk apa? Islam. Singkat ceritanya, Nabi balik di Ju'rana. Di Ju'rana tadi ada apa? Ghanimah. Ghanimah sangat apa? Banyak. Maka Nabi pun bagi-bagi. Yang menakjubkan jemaah, Nabi tidak kasih orang-orang Ansor. Yang Nabi kasih itu kebanyakan 2000 tadi. 2000 yang tadi banyak bermasalah. Yang sejak awal datang baru jalan sudah minta pengen zatu anwat, pengen berbuat syirik. Terus ada tadi pas Nabi pas kalah, ada yang sampai memundur, ada yang mau bunuh Nabi, ada yang ragu-ragu. Justru Nabi kasih mereka ghanimah yang sangat banyak. Paham habis ini? Tatkala itu orang-orang Ansor heran. Orang-orang Ansor mengatakan, ya Rasulullah, ini kok mereka, tapi mereka belum mengungkapkan. Ini pedang kita masih belum kering ini dari apa, darah-darahnya. Lawan, kok kita nggak dikasih? Yang dikasih ke orang-orang ini, orang-orang Mekah. Yang 2000 itu kan berarti orang-orang Mekah kan? Sampai sebagian mereka mengatakan, wah, Rasulullah udah nggak peduli sama kita orang-orang Ansor. Orang Ansor itu orang apa? Madinah. Nabi sudah ketemu kaumnya, kayaknya Nabi bakal balik sama teman-teman dia dulu. Kan orang-orang yang 2000 ini kan orang Mekah. Artinya orang Ansor mengatakan Rasulullah udah nggak peduli sama kita nggak dikasih harta. Sampailah suara ini di telinga Nabi SAW. Maka ini kisah yang sangat sedih jemaah. Nabi pun kumpulin orang-orang Ansor. Tidak ada yang berkumpul kecuali siapa? Orang-orang Ansor. Saya bacakan hadisnya jemaah biar lebih jelas. Lama asaba Rasulullah SAW ghanaim yauma Hunain wa qasama lil muta'allafin min Quraisy wa sa'iril Arab ma qasama wa lam yakun fil ansar syai'un minha qalilun wa la katsir. Di sini disebutkan bahasanya tatkala Nabi bagi-bagi ghanimah, Nabi kasih kepada 2000 tadi, orang-orang yang baru masuk Islam. Orang Ansor enggak dikasih. Wajada hadzal hayy fil ansar fi anfusihim hatta qala qailuhum laqi wallahi Rasulullah qaumahu. Sampai-sampai orang-orang Ansor pun nyeletuk. Aduh, Muhammad sudah ketemu sama saudara-saudaranya. Muhammad sudah ketemu sama kaumnya, kita udah enggak dipedulikan. Kita enggak dikasih ghanimah. Wa masya sya'du Sa'ad bin Ubadah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad pun datang kepada Rasulullah. Sa'ad bin Ubadah ini orang Ansar. Faqala ya Rasulullah, inna hadzal hayy minal ansar wajidu alaika fi anfusihim. Wahai Rasulullah, orang-orang Ansar agak sedikit tidak suka dengan apa yang kau lakukan nih wahai Rasulullah. Ada yang aneh dari hati-hati orang-orang Ansar. Ya wajar, namanya manusiawi jamaah. Antum yang berkorban, tahu-tahu hasilnya tidak dibagi. Nabi najak balik kepada siapa? Sa'ad bin Ubadah. Oke, orang-orang Ansar mereka tidak suka apa yang saya perbuatan. Kalau kau gimana? Kau sekarang saya tanya kau, sikapmu gimana? Sama nggak sama mereka? Padahal saat ini cuma pengen ngungkapin apa namanya sikap kaumnya. Tapi Nabi nanya balik. Terus kalau kau gimana? Kata Sa'ad,
Bima kana min qasamika hadhil ghanaim fi qaumika fi sa'iril Arab walakin walam yakun fihim min dzalika syai'. Kata dia, dalam pembagian ghanimah engkau berikan kepada orang kaummu, kepada orang Arab lainnya, sebentar dari Ansar tidak yang mendapatkan apapun, dan saya ini bagian dari Ansar. Artinya saat ingin menyebutkan, ya saya ini sama dengan orang Ansar. Apa kata Nabi SAW? Ijma'li qaumaka fi hadhil hadhira fa ijtama'u fa'alimni. Pada saat kau pergi, kau panggil semua orang Ansar, kumpulin di sini, kumpulkan di suatu tempat, tidak ada kecuali orang-orang apa? Ansar. Maka saat pun pergi, saat ngumpulin orang-orang Ansar, akhirnya semua terkumpul, maka Nabi pun saat pun kabarkan kepada Nabi SAW. Fa kharaja Rasulullah SAW, Nabi pun keluar kepada mereka. Faqama fihim khatiban, Nabi berdiri di hadapan mereka seakan-akan ingin berkhutbah atau berkhutbah. Fahamidallahu wa athna alaihi bima huwa ahluhu. Maka Nabi pun bertahmid, memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata, ya ma'syaral ansar, wahai orang-orang Ansar, alam atikum dhullalan fahadakum Allah. Wahai orang Ansar, bukankah kalian dulu orang-orang sesat? Saya datang kepada kalian, akhirnya kalian dapat hidayah. Iya kan, orang Ansar kan dulu nggak tahu hidayah. Nabi dakwahin baru mereka dapat hidayah. Wa'alatan fa'atnakum Allah, kalian ini dulu orang-orang miskin, tidak punya kekuatan. Sekarang kalian mampu. Wa'adaan fa'allafallahu baina qulubikum, kalian ini orang saling bermusuhan, sering musuh, perang saudara. Saya datang, saya mendamaikan kalian. Benar enggak? Kata orang Ansar, bala, benar wahai Rasulullah. Tapi orang-orang Ansar enggak balas lagi. Orang Ansar cuma bilang, iya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ala tujibuna ya ma'syaral Ansar, kenapa kau tidak berkata kepada wahai Rasulullah Ansar? Qalu wa ma naqulu ya Rasulullah, apa yang harus kita katakan? Artinya Nabi mengatakan begini, kalau saya mengatakan begini, kenapa kalian tidak jawab yang lain? Tapi orang Ansar cuma mengatakan iya. Nabi jelaskan, al-mannu lillahi wa rasuluh. Qala wallahi law syi'tum laqultum fasadaqtukum fasudiktum. Ji'tana taridan fa'awainak wa ailan fa'asainak wa khaifan fa'ammanak wa mahduran fansarnak. Wahai orang-orang Ansar, tadi yang saya katakan tadi, kalian itu sesat, saya datang kalian dapat hidayah. Kalian bermusuhan, saya datang kalian akhirnya dapat jadi saudara. Kenapa kau enggak jawab begini? Bisa saja kan mengatakan, wahai Muhammad, kau juga kan datang ke sini dalam terusir, kita yang tolong kau. Bisa enggak kira-kira orang Ansar mengatakan begitu? Saya ulang, antum paham tidak jemaah? Paham ya? Kalau Ustaz paham kan? Saya ulang, Nabi ceramain mereka orang Ansar. Nabi mengatakan, wahai orang Ansar, kalian itu dulu sesat, saya datangin kalian, akhirnya kalian dapat hidayah. Kalian ini saling peperangan, perang saudara, saya datang, saya mendamaikan kalian. Benar tidak? Kata orang Ansar, iya. Kata Nabi, coba jawab yang lain. Kata orang Ansar, apa yang harus kita jawab Rasulullah? Kata Rasulullah, kan kalian bisa aja mengatakan, wahai Muhammad, kau itu dulu terusir dari kota Mekah, kita yang nolong engkau. Kau ketakutan, kami yang tolong engkau. Kau dalam keadaan tidak punya siapa-siapa, kita yang tolong engkau. Kalau Ansar mereka mengatakan begitu, benar tidak? Benar. Tapi orang-orang Ansar mereka tidak mengatakan demikian. Maka Nabi pun mengatakan, awajadtum fi nufusikum ya masyarul Ansar bilu'atin minad dunya ta'allaftu biha qauman aslamu wa wakaltukum ila qasamallahu lakum minal Islam afala tardaun. Maka Nabi pun masuk ke dalam inti permasalahan. Nabi menyebutkan, wahai orang-orang Ansar, kenapa kalian begini? Kenapa kalian ribut gara-gara masalah dunia yang sedikit ini? Ghanimah itu apa? Dunia, ya tidak? Kenapa kalian tidak ribut? Ini dunia sedikit, saya kasih kepada orang-orang baru masuk Islam. Tidakkah kalian bahagia dengan keislaman yang tertancap pada hati kalian? Kalian itu Islamnya udah kokoh. Ini lebih penting daripada cuma dunia-dunia yang sedikit-sedikit itu. Kata Nabi seperti itu. Apakah kalian tidak ridho dengan keislaman yang sudah menancap dalam hati kalian? Nabi masuk lagi. Nabi mengatakan, ya ma'syaral Ansar, wahai orang-orang Ansar, an yadhhaban nasu ila rihalihim bisya'i wal ba'ir wa tadhhabuna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rihalikum.
Wahai orang Ansar, tidakkah kalian ridha? Itu orang-orang yang baru masuk Islam, mereka pulang, mereka bawa kambing, mereka bawa onta, mereka bawa macam-macam. Tapi kau pulang dengan membawa saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian pilih mana? Allahu Akbar. Nabi ceramai mereka. Walladzi nafsi biyadi, law anna an-nas salaku syi'ban wa salakatil ansar syi'ban la salaktu syi'bal ansar. Demi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, kalau semua manusia itu akhirnya pergi berjalan, tapi Ansar lewat sini, saya pas lewat sini. Saya pasti lewat sini. Artinya apa? Nabi ingin menjelaskan bahwasanya Nabi itu sangat cinta sama orang-orang Ansar. Karena tadi ada celetukan bahwasanya mengatakan Muhammad sudah enggak peduli sama kita. Muhammad mau pergi sama siapa? Kaumnya. Nabi lagi mengatakan, "Walaulal hijratu lakuntum ra'an minal ansar." Bukan karena hijrah, saya ini pengen jadi orang Ansar, tapi saya ini termasuk orang muhajir. Maka dalam hal itu Nabi menyebutkan Allahumma arhamil ansar wa abna'al ansar wa abna'il ansar. Ya Allah, rahmatilah orang-orang Ansar, rahmatilah anak-anak orang Ansar, rahmatilah cucu-cucu orang Ansar. Babakal qaum hatta akhdulu lihahum. Maka tatkala itu orang-orang Ansar pun pecah nangis semua, sampai jenggot-jenggot mereka basah. Yang saya ingin jelaskan jemaah semata, di sini Nabi mengajarkan kepada mereka bahwasanya dunia yang mereka dapatkan, orang-orang yang dapat dibagi-bagikan atas ghanimah itu tidak ada harganya dibandingkan apa? Hidayah. Pelajaran buat kita jemaah semata. Hidayah kata para ulama, kanzun la masilalaha, kata para ulama. Kanzun itu harta yang paling berharga yang tidak ada tandingannya, itu apa? Islam. Antum kalau disuruh tukar, antum kaya raya, tapi ditukar sama keislaman, antum pergi apa? Antum mau? Enggak. Dunia cuma sebentar jemaah. Kata Nabi, a'maru ummati ma baina 60 wa 70, umur kita 60 sampai 70 tahun, habis itu habis. Entah harta itu kita yang tinggalin atau kita yang ninggalin harta tersebut. Tapi kalau Islam kekal. Makanya Allah mengatakan al-baqiyatus shalihat. Amalan saleh yang dilakukan oleh seorang itu bakal kekal nanti sampai hari kiamat. Makanya tidak heran Nabi menyebutkan raqatul fajri khairun minad dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa demikian jemaah? Dunia dan seisinya ini bakal habis, sirna. 2 rakaat sebelum fajar bisa habis tidak? Enggak. Dia akan kekal nanti pada hari kiamat, akan kekal sampai hari kiamat. Maka Nabi ngajarin kepada orang-orang Ansar, wahai orang Ansar, ini harta enggak ada gunanya. Dan Nabi tatkala mengatakan demikian jamaah, Nabi benar-benar praktekkan. Nabi itu orang yang paling zuhud. Nabi pernah menyebutkan, mali walid dunya innama ana karaqibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Kata Nabi SAW, apa urusanku saya dengan dunia ini? Saya ini seperti penggembala yang sedang berjalan, kemudian berhenti di sebuah pohon, kemudian pergi lagi meninggalkan pohon tersebut. Nah, pohon itu apa? Dunia. Ngapain ngumpulin dunia, ngejar-ngejar dunia sampai waktu habis? Maka jemaah semua, ini kisah, akhir dari kisah ini yang saya ingin sebutkan bahwasanya bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum diajarkan oleh Nabi SAW tatkala pembagian ghanimah, bahwasanya harta-harta ini hanyalah kesenangan semata. Jadi kalau dibandingkan dengan hidayah Islam, maka sangat jauh, tidak ada tandingannya. Maka antum jamaah semua yang mungkin mendapatkan kesusahan dalam menjalani kehidupan dengan hidayah Islam yang antum dapatkan sekarang, maka jangan berkecil hati. Antum yang lagi susah ini lebih berat para sahabat radhiyallahu taala jemaah. Lebih berat para sahabat. Antum merasakan antum paling susah sekarang ini, antum lihat para sahabat mereka dulu lebih susah. Maka jangan sampai kita merasa kita ini orang yang paling susah di atas bumi, enggak. Kata Nabi, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila huwa man fawqakum. Lihatlah orang-orang di bawah kalian dan jangan lihat orang-orang di atas kalian. Kalau kita lihat orang ke bawah, kata Nabi, fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Dengan hal tersebut kalian akan tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah semua taala, inilah akhir dari kisah perang Hunain. Faedah yang kita bisa ambilkan di sini pertama yaitu jangan sampai kita ujub dengan amalan soleh. Kita lihat para sahabat pun mereka bisa tertimpa ujub. Kalau para sahabat bisa tertimpa ujub, maka kita pun lebih rawan terkena ujub. Maka jangan suka membanggakan diri. Antum kalau bisa beramal soleh,
Antum hadirkan ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyebutkan lallallah mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Demi Allah, kalau bukan karena Allah kami tidak bisa salat, kami tidak bisa sedekah. Semua karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadits qudsi Allah mengatakan, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu. Wahai hamba-hambaku, semua kalian sesat kecuali hamba-hamba yang aku berikan hidayah kepada kalian. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepada aku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Apapun yang kita miliki sekarang ini jangan ujub. Semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ujub ini termasuk bagian dari syirkul khafi, bagian dari syirik kecil. Kalau riya itu kita syirik kepada orang, kalau ujub itu kita syirik kepada diri kita sendiri. Kita membanggakan diri kita sendiri. Makanya antum hati-hati kalau sedang di podcast. Antum diwawancara, Pak, kok bisa seperti ini, Pak? Bisa hebat seperti ini? Ya, karena saya begini terus. Lupa bilang dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ada orang seperti itu. Lupa diri, ngomong saya. Apa bedanya sama Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Semua yang saya dapat ini dari kecerdasan diri saya. Maka jangan sampai terjatuh dalam hal yang seperti itu, karena bisa mendatangkan malapetaka. Lihat dalam peperangan yang sangat genting, kaum muslimin akhirnya kocar-kacir gara-gara ujub. Kemudian faedah selanjutnya Mas Taala, tadi kita sebutkan tentang orang-orang Ansar, maka jangan terlalu sibuk dengan dunia. Maka dunia itu carilah sebagai wasilah untuk kita mendapatkan akhirat. Wabtaghi fi ma ataqallahu ad-daral akhir wala tansa nasibaka minad dunya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan jadikanlah apa-apa yang Allah berikan kepada kalian di dunia ini sebagai wasilah untuk mendapatkan akhirat. Artinya kaidahnya, carilah akhirat, jangan lupa dunia. Kalau kita kan kebalik, cari dunia, kalau ada sisa baru kajian. Kebalik, harus cari akhirat, sisanya buat dunia. Itu kaidah yang benar, jangan dibolak balik. Wallahu ta'ala jamaah sallallahu. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan dalam pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi setiap pribadi dan juga antum sekalian. Kalau ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau salahnya saya mohon maaf. Ini murni dari kesalahan saya dan saya siap rujuk dari kesalahan tersebut. Wallahu taala alam. Tidak ada pertanyaan jawab ya. Nah, udah malam, antum mau istirahat. Sampai sini kita tutup. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.